Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valencia Sestia dengan NIM 2151022. Nah, kali ini saya ingin membuat video untuk memenuhi mata kuliah Pratikum Bimbingan dan Konseling Kelompok yang diampu oleh dosen Ibu Puri Handayani MA. Nah, kali ini saya ingin memaparkan materi saya yang berjudul mengatasi gangguan konsentrasi belajar pada siswa melalui layanan bimbingan kelompok melalui teknik permainan. Nah, pertama-tama di sini yang saya ingin jelaskan yaitu pengertian layanan konsentrasi. Nah, jadi konsentrasi adalah pemerhatian memusat. Nah, yakni memusatkan pikiran, perasaan, dan kemampuan pada satu objek. Nah, konsentrasi atau pemusatan perhatian maksudnya perhatian seseorang yang hanya ditujukan pada satu objek dan sifatnya agak tetap, kukuh, kuat, dan tidak mudah memindah perhatiannya pada objek lain. Nah, jadi di sini konsentrasi belajar adalah pemusatan perhatian dalam proses perubahan tingkah laku yang dinyatakan dalam bentuk penguasaan, penggunaan, dan penilaian terhadap atau menangani sikap dan nilai-nilai pengetahuan yang kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai bidang studi. Nah, teman-teman, yang kedua di sini ada penyebab terganggunya konsentrasi belajar. Nah, jadi penyebab dari timbulnya konsentrasi belajar ini antara lain yang pertama ada lemahnya minat dan motivasi pada pelajar. Motivasi kuat yang timbul dalam diri seseorang siswa ini dapat mendorong belajar. Sangat diperlukan adanya yang akan dapat berprestasi bila diberikan sebuah rangsangan. Nah, yang kedua, timbulnya perasaan negatif seperti gelisah, tekanan marah, khawatir, benci, dan dendam. Nah, perasaan ini ditimbulkan oleh adanya konflik yang dengan pihak lain atau reaksi khawatir karena suatu hal sehingga menyita sebagian besar perhatian siswa. Nah, yang ketiga di sini suasana lingkungan belajar yang berisik dan berantakan. Nah, suara hiruk-hiruk atau kendaraan, suara orang yang sedang bertengkar dan lainnya dapat mempengaruhi perhatian dan kemampuan seseorang untuk konsentrasi dalam belajar. Nah, yang keempat, gangguan kesehatan jasmani. Nah, bila siswa terlihat ogah-ogahan pada materi pembelajaran yang sedang didalaminya, hendaknya jangan tergesa-gesa untuk menghakimi bahwa ia malas belajar. Mungkin saja kondisi kesehatannya saat itu sedang ada masalah. Nah, yang kelima, bersifat fasih dalam belajar. Dan yang keenam, tidak memiliki kecakapan dalam cara-cara belajar yang baik. Nah, mungkin hanya itu saja faktor-faktor dari gangguan konsentrasi belajar. Kita lanjut yang selanjutnya. Nah, jadi materi yang ketiga terakhir yaitu cara mengatasi gangguan konsentrasi belajar dengan bimbingan kelompok dengan melalui teknik permainan ya yang kita gunakan. Nah, jadi masalah mengenai kesulitan konsentrasi ini merupakan salah satu ciri adanya masalah dalam belajar yang dihadapi oleh siswa untuk mencapai keberhasilan dalam belajar. Nah, pada bimbingan dan konseling terdapat layanan yang bisa digunakan untuk membantu klien dalam pengembangan dirinya. Nah, termasuk kesulitan dalam konsentrasi belajarnya. Ya, mengatasi hal tersebut memanfaatkan salah satu layanan yang ada, yaitu layanan bimbingan kelompok. Nah, dalam upaya pencapaian tujuan pada bimbingan kelompok ini dapat dengan menerapkan salah satu teknik yang dapat digunakan dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini, yaitu kita gunakan teknik permainan. Nah, teknik permainan ini merupakan suatu metode yang bisa dipakai untuk membantu dalam proses pembelajaran agar dapat mengesahkan perasaan, pikiran,
kemampuan serta perhatian agar proses belajar mengajar dapat memperoleh tujuan yang diharapkan. Nah, jadi pada teknik permainan ini pelaksanaannya membuat suasana lebih rileks dan gembira, sehingga pada saat suasana ini seorang dapat lebih baik dan bersungguh-sungguh dalam proses pembelajarannya. Nah, permainan yang digunakan dalam kegiatan bimbingan kelompok ini diantaranya yaitu tes 5 menit, tebak kata, tepuk nyamuk, tepuk huruf akhir, lanjutan ceritaku, dan tebak warna. Nah, pada setiap pelaksanaan teknik permainan ini, seorang sangat antusias untuk mengikutinya. Tujuannya ini dalam agar anggota kelompok tidak bosan ketika kegiatan dalam bimbingan kelompok ini tidak monoton. Nah, mungkin hanya itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.